Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fika Desaraswati. Saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan Ekonomi Universitas Masa Sakti Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 18720500020. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas tetap, yang mana video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas harian Ibu Ismirita selaku dosen mata kuliah akuntansi keuangan pada pertemuan kami 9 Desember 2021. Nah, di sini ada pengertian dari aktiva tetap. Aktiva tetap adalah aktiva atau aset yang berwujud yang diperoleh dalam bentuk yang siap pakai, dibuat atau dibangun dan siap digunakan atau memberikan manfaat dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Adapun jenis-jenis aktiva tetap, yang pertama ada tanah. Nah, tanah ini digunakan sebagai area bangunan gedung, lapangan parkir, halaman dan lain sebagainya yang digunakan untuk perusahaan. Keduanya adalah bangunan. Nah, bangunan ini digunakan sebagai tempat operasional perusahaan untuk menjalankan usahanya, seperti halnya kantor, pabrik, toko atau rumah ruko. Selanjutnya adalah mesin. Nah, mesin ini adalah alat-alat kerja yang mampu menunjang produktivitas perusahaan seperti mesin fotokopi, printer, dan lain sebagainya. Kemudian ada kendaraan perusahaan seperti mobil, motor, dan truk yang digunakan sebagai fasilitas transportasi perusahaan. Dan selanjutnya adalah perlengkapan atau peralatan lainnya seperti halnya meja, kursi, AC, dan furnitur perusahaan lain. Dan selanjutnya adalah cara untuk memperoleh aktiva tetap. Yang pertama adalah pembelian secara tunai. Keduanya, perusahaan bisa membeli aktiva tetap dari perusahaan lain dan dicatat dalam pembukuan sesuai dengan buku besar keuangan atau dana yang dikeluarkan, pembelian angsuran. Yang ketiga adalah pembelian angsuran atau pembelian secara mencicil, akan mengecualikan biaya bunga selama masa angsuran dan tidak termasuk dalam harga perolehan aktiva tetap. Keempat adalah barter dengan jenis aktiva tetap lainnya. Kemudian ada pembelian aktiva tetap dengan menukarkan atau tukar tambah, bisa dilakukan dengan membayar kekurangan secara tunai. Keenam adalah aktiva tetap bisa didapat dari hibah atau hadiah untuk mencatat harga perolehannya, maka hal ini digunakan harga pasaran aktiva tetap tersebut. Yang ketujuh adalah dibuat sendiri, dan yang terakhir adalah beberapa perusahaan memilih untuk membuat aktiva tetapnya sendiri sebagai gedung, kantor, atau peralatan lainnya. Adapun soal contoh praktik. Nah, di sini ada PT Purwokerto Indah melakukan transaksi yang berhubungan dengan aset berwujud, yaitu pembelian tanah secara tunai dengan harga sebesar 20 juta rupiah, dan namun belum termasuk pajak. Yang pertama ada pajak penghasilan sebesar Rp240.000. Kedua ada akte notaris sebesar Rp60.000. Kemudian ada komisi sebesar Rp108.000. Kemudian ada sertifikat sebesar Rp75.000. Dan yang terakhir ada biaya balik nama sebesar Rp45.000. Dimintalah buatlah jurnal dari aktiva transaksi di atas. Nah, penyelesaiannya adalah di sini ada jurnal. Ada 2 akun, yaitu tanah dan kas. Tanah diletakkan di debit sebesar Rp20.420.000 dan kas diletakkan di kredit sebesar Rp20.420.000. Nah, hal itu diperoleh dari pajak penjualan, ditambah akte notaris, kemudian ditambah lagi sertifikat dan biaya balik nama. Sekian soal praktiknya, dan di sini ada pertanyaan untuk Ibu Ismirita dari saya sendiri, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan disposisi aktiva tetap? Keduanya lah, bagaimana pencatatan pada saat aktiva tetap tersebut tidak digunakan lagi, baik karena dijual, ditukar, rusak, dan kecelakaannya, contohnya. Cukup itu isi video dari saya. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.